Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis instrumen, yaitu spektroskopi inframerah. Nah, dosen pengampu di sini kita adalah Bapak Hadi Kurniawan, MSc APT. Next. Next. Nah, adapun anggota kelompok kami yang seperti tertera pada slide tersebut. Nah, di sini kami beranggotakan kelompok 13 orang. Ada Razita, Yolanda, Selviana, Imania, Anissa, Haikal, Aldi, Teguh, Catur, Felicia, Fani, Setia, Rahmawati, dan Sarvina. Next. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu spektroskopi dan bagian-bagiannya. Dan yang pertama adalah spektroskopi ialah merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya atau elektromagnetik dengan materi. Nah, secara umum spektroskopi ini dibagi menjadi dua, yaitu spektroskopi yang melibatkan transfer energi antara foton dan juga sampel, dan spektroskopi yang tidak melibatkan transfer energi. Nah, kemudian teknik spektroskopi ini merupakan metode yang menggunakan spektrofotometer. Nah, adapun ada yang namanya spektroskopi molekuler. Nah, ya ini ilmu yang mempelajari interaksi antara radiasi elektromagnetik dan juga molekul. Nah, sehingga dihasilkan suatu spektrum. Nah, dari pola spektrum tersebut, informasi tentang struktur dan komposisi suatu molekul dapat disimpulkan. Nah, kemudian juga ada spektroskopi vibrasi. Ya, ini termasuk kategori spektroskopi molekuler yang didasarkan pada vibrasi atom di dalam suatu molekul. Nah, spektroskopi vibrasi ini yang paling banyak digunakan adalah spektroskopi inframerah tengah, spektroskopi inframerah dekat, dan spektroskopi Raman. Next. Nah, kemudian teman-teman, spektroskopi inframerah ini merupakan teknik yang sangat berguna untuk mengidentifikasian senyawa-senyawa yang tidak dikenal. Nah, contohnya ada produk dari suatu sintesis atau metabolit kemih dari seekor hewan percobaan, terutama ketika digunakan bersama-sama dengan teknik elusidasi struktur lainnya, seperti resonan magnetik nuklir dan spektrometri massa. Nah, kemudian spektroskopi inframerah merupakan spektroskopi yang mempelajari interaksi antara materi dan radiasi inframerah. Kemudian spektroskopi inframerah tengah ini digunakan untuk elusidasi struktur molekul yang didasarkan pada vibrasi karakteristik dalam suatu molekul. Nah, sedangkan spektroskopi inframerah dekat dengan untuk mengukur overtone, lebar, dan kombinasi pita yang dihasilkan oleh vibrasi dalam molekul. Next. Nah, di dalam spektroskopi ada yang namanya Fourier Transform Infrared atau FTIR. Nah, ini merupakan salah satu metode pengukuran untuk mendeteksi suatu struktur molekul senyawa melalui identifikasi gugus fungsi penyusun senyawa. Nah, pengujian ini dengan spektroskopi FTIR tidak memerlukan persiapan sampel yang rumit dan bisa digunakan dalam berbagai fase, baik pada padat, cair maupun gas. Kemudian FTIR ini juga merupakan salah satu instrumen yang banyak digunakan untuk mengetahui spektrum vibrasi molekul yang dapat digunakan untuk memprediksi struktur senyawa kimia. Nah, di sini ada 3 teknik pengukuran sampel yang pada umumnya dalam FTIR, yaitu ada photoacoustic spectroscopy atau PAS, attenuated total reflectance atau ATR, dan diffuse reflectance infrared Fourier transform atau DRIFT. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai spektrofotometer. Oke, setiap teknik memiliki karakteristik spektrum vibrasi molekul tertentu.
Metode pembacaan spektrum vibrasi molekul pada FTR ada dua macam, yaitu metode reflektansi dan metode transmisi. Metode transmisi memerlukan teknik khusus dalam preparasi sampel, yaitu harus dalam bentuk pellet disk. Next. Untuk daerah elektromagnetik inframerah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah inframerah dekat, yaitu pada panjang gelombang 780 sampai 2500 nm atau bilangan gelombang 12.800 sampai 4.000 cm pangkat min 1. Everton sangat berguna untuk analisis kuantitatif. Absorpsi spesifik yang lemah mengandung overtone dan pita kombinasi yang berasal dari vibrasi pada daerah inframerah tengah. Yang kedua adalah daerah inframerah tengah. Pada panjang gelombang 2,5 sampai 25 nm atau bilangan gelombang 4.000 sampai 400 cm pangkat min 1 berguna untuk kebanyakan analisis struktural senyawa organik. Next. Selanjutnya daerah yang ketiga yaitu daerah inframerah jauh. Pada panjang gelombang 25 sampai 1000 nm atau bilangan gelombang 4,00 sampai 10 cm pangkat min 1. Terkait vibrasi molekul yang mengandung atom berat, vibrasi kerangka molekuler dan vibrasi isi kristal telah digunakan untuk analisis molekul anorganik. Pita vibrasi di daerah inframerah dikarakterisasi oleh energi atau frekuensi, intensitas, dan bentuk pita. Karena tingkat vibrasi bersifat khas untuk tiap molekul, maka spektrum inframerah menyediakan sidik jari molekul. Frekuensi vibrasi molekul bergantung pada massa atom, penataan geometris, serta kekuatan ikatan kimia. Spektra menyediakan informasi tentang struktur molekul, dinamika, dan lingkungan. Next. Didasarkan pada kepolaran gugus fungsi suatu molekul, spektroskopi inframerah merupakan teknik terbaik dalam mengukur vibrasi gugus-gugus polar. Sifat kepolaran gugus fungsi dalam satu molekul didasarkan pada beda elektronegativitas antara atom pembentuk ikatan tersebut. Kita kuat pada spektra inframerah terkait dengan vibrasi gugus polar. Spektra inframerah berkaitan dengan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan vibrasi molekul, yaitu terjadi transisi tingkat energi vibrasi akibat adanya absorpsi radiasi inframerah tengah oleh materi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mekanisme absorpsi sinar radiasi inframerah. Frekuensi vibrasi molekuler berada dalam daerah inframerah spektrum elektromagnetik dan dapat diukur dengan menggunakan teknik inframerah. Dalam inframerah, sinar yang memiliki frekuensi yang berbeda dilewatkan melalui suatu sampel dan intensitas sinar yang ditransmisikan diukur pada tiap-tiap frekuensi. Spektroskopi inframerah didasarkan pada interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sistem molekul. Absorpsi cahaya inframerah mendorong terjadinya transisi di antara tingkat energi vibrasi. Energi radiasi inframerah lebih lemah dari sinar tampak dan ultraviolet, sehingga tipe radiasi yang diproduksi berbeda. Absorpsi radiasi inframerah merupakan tipe spesies molekuler yang memiliki perbedaan energi kecil antara tingkat vibrasi dan rotasi. Suatu kriteria untuk absorpsi inframerah adalah perubahan neto dalam momen dipol suatu molekul karena bervibrasi dan berotasi. Next. Terdapat 3 proses utama terkait suatu molekul yang mengabsorpsi radiasi. Masing-masing melibatkan kenaikan energi yang proporsional terhadap sinar yang diabsorpsi, yaitu rute pertama terjadi ketika absorpsi radiasi menyebabkan tingkat energi rotasi lebih tinggi dalam suatu transisi rotasi. Rute kedua merupakan tingkat energi vibrasi yang meningkat dalam transisi vibrasi pada absorpsi energi terkuantisasi. Kemudian rute ketiga melibatkan elektron-elektron molekul yang meningkat ke energi elektron lebih tinggi yang berhubungan dengan transisi elektroniknya. Energi terkuantisasi dan absorpsi radiasi menyebabkan suatu molekul bergerak ke tingkat energi internal yang lebih tinggi. Ini dicapai dengan molekul dan menyebabkan suatu perubahan dalam gerakan molekul. Next. Terdapat kemungkinan ganda untuk berbagai tipe transisi, tingkat energi elektronik, vibrasi, rotasi. Transisi rotasi terjadi pada energi yang lebih rendah sehingga tidak dapat menyebabkan transisi vibrasi dan elektronik. Transisi vibrasi, inframerah dekat, dan transisi elektronik, daerah ultraviolet, membutuhkan energi yang lebih tinggi. Terdapat 2 macam transisi vibrasi pada spektroskopi inframerah, yaitu transisi fundamental dan transisi overtone.
Transisi fundamental terkait transisi dari keadaan vibrasi dasar dengan N sama dengan 0 ke tingkat vibrasi tereksitasi pertama dengan N sama dengan 1. Next. Agar suatu molekul, syarat senyawa aktif radiasi inframerah. Agar suatu molekul aktif terhadap radiasi inframerah, molekul tersebut harus memiliki perubahan momen dipol. Momen dipol ditentukan oleh besarnya perbedaan muatan dan jarak antara dua pusar muatan. Momen dipol suatu molekul merupakan fungsi muatan ion dan posisinya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan sigma Erie. Proses absorpsi molekul pada inframerah juga merupakan hal yang penting. Proses ini melibatkan absorpsi energi oleh molekul yang menghasilkan perubahan tingkat energi vibrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lanjutannya, selain itu, simetri suatu molekul juga penting dikarenakan dapat menentukan apakah vibrasi molekul bersifat aktif Raman atau inframerah. Secara umum, vibrasi simetri out of phase atau asimetri dan gugus polar paling mudah dipelajari oleh inframerah. Klasifikasi molekul berdasarkan simetrinya memudahkan untuk memahami hubungan antara struktur molekul dan spektrum vibrasi. Unsur simetri meliputi bidang simetri, aksis simetri, dan pusat simetri. Dalam suatu molekul yang memiliki pusat simetri, vibrasi mempertahankan pusat simetri sehingga bersifat tidak aktif inframerah. Vibrasi semacam itu menghasilkan perubahan polarisabilitas selama proses vibrasi tetapi tanpa perubahan momen dipol. Sebaliknya, vibrasi yang tidak mempertahankan pusat simetri kemungkinan aktif inframerah karena perubahan momen dipol. Spektrofotometri FTIR dapat digunakan untuk membuktikan bahwa sampel yang diuji memiliki gugus fungsional yang sama dengan baku. Selain itu juga untuk menetapkan parameter mutu minyak seperti keasaman dan komposisi asam lemak. Metode spektrofotometri FTIR juga telah digunakan untuk penentuan parameter stabilitas minyak, di antaranya penetapan bilangan peroksida dalam minyak nabati dan minyak sawit, serta dalam minyak sawit mentah dan penetapan bilangan P-anisidin dalam minyak nabati. Komponen spektrofotometer inframerah. Yang pertama ada sumber cahaya IR. Sumber cahaya yang umumnya digunakan adalah batang yang dipanaskan oleh listrik berupa next blower, glober, dan berbagai bahan keramik. Yang kedua ada monokromator. Monokromator pada spektrofotometer IR berbentuk prisma seperti pada spektrofotometer UV vis. Yang ketiga ada detektor. Detektor kebanyakan merupakan termofil, yaitu dua kawat logam yang dihubungkan antara kepala dan ekor yang menyebabkan arus listrik yang sebanding dengan radiasi yang mengenai termofil. Detektor dihubungkan ke recorder yang terintegrasi dengan printer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Priyadi. Saya akan melanjutkan presentasi tentang spektrofotometer inframerah. Boleh next? Nah, spektrofotometer inframerah pada umumnya digunakan untuk yang pertama itu menggunakan gugus fungsi suatu senyawa organik. Yang kedua itu mengetahui informasi struktur suatu senyawa organik dengan membandingkan daerah sidik jarinya. Radiasi inframerah juga mengandung beberapa range frekuensi tetapi tidak dapat dilihat oleh mata. Pengukuran pada spektrum inframerah dilakukan pada daerah cahaya inframerah tengah, mid-infrared, yaitu pada panjang gelombang 2,5 sampai 50 mikrogram liter atau bilangan gelombang 4.000 sampai 2.000 cm pangkat -1. Energi yang dihasilkan oleh radiasi ini akan menyebabkan vibrasi atau getaran pada molekul. Pita absorpsi inframerah sangat khas dan spesifik untuk setiap tipe ikatan kimia atau gugus fungsi. Metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi senyawa organik dan organometalik.
Berikutnya, pancaran inframerah pada umumnya mengacu pada bagian spektrum elektromagnetik yang terletak di antara daerah tampak dan daerah gelombang mikro. Sebagian besar kegunaannya terbatas di daerah antara 4000 cm pangkat minus 1 dan 666 cm pangkat minus 1, 2,5 sampai 15 mikrometer. Akhir-akhir ini muncul perhatian pada daerah inframerah dekat, sekitar 14.290 sampai 14.290 sampai 4.000 cm pangkat minus 1 atau 0,7 sampai 2,5 mikrometer, dan daerah inframerah jauh 700 sampai 200 cm pangkat minus 1, 14,3 sampai 50 mikrometer. Sebagai sumber cahaya yang umum digunakan adalah lampu tungsten, Nernst glower atau glowbars, dispersi spektrofotometer inframerah menggunakan monokromator yang berfungsi untuk mendeteksi panjang gelombang. Nah, di sini ada skema alat spektrofotometer inframerah. Tadi itu udah dijelaskan ya, sumber cahayanya, tempat sampelnya, monokromatornya, detektornya. Nah, chopper itu sendiri berfungsi untuk dalam instrumen ini kan pasti instrumen spektrofotometer itu selalu ada namanya chopper. Nah, chopper ini tuh untuk menyesuaikan output sumber sinar dari sumber dibagi dalam dua berkas yang sama, satu berkas melalui cuplikan dan satu berkas lainnya sebagai baku, atau ini bisa dilihat referensi dan sampelnya. Nah, fungsi model berkas ganda adalah mengukur perbedaan intensitas antara dua bekas pada setiap panjang gelombang. Kedua bekas itu dipantulkan pada chopper yang berupa cermin berputar. Nah, chopper ini merupakan cermin berputar. Jadi, sebenarnya spektrofotometer ini yang kami tunjukkan, skema ini adalah spektrofotometer inframerah yang bertipe berkas ganda atau double beam. Berikutnya. Nah, jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel suatu senyawa organik, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Detektor yang ditempatkan pada sisi lain dari senyawa akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya frekuensi yang melewati senyawa yang tidak diserap akan diukur sebagai present transmitan. Spektrum yang dihasilkan berupa grafik yang menunjukkan persentase transmitan yang bervariasi pada setiap frekuensi radiasi inframerah. Next. Satuan frekuensi yang digunakan pada gelombang horizontal aksis dinyatakan dalam bilangan gelombang yang didefinisikan sebagai banyaknya gelombang dalam setiap satuan panjang. Penyebab terjadinya serapan frekuensi inframerah yaitu setiap frekuensi cahaya termasuk inframerah mempunyai energi tertentu. Apabila frekuensi cahaya yang dilewatkan diserap oleh senyawa yang diinvestigasi, berarti energi tersebut ditransfer pada senyawa. Besarnya energi yang diserap, senyawa akan mempengaruhi kondisi molekul senyawa tersebut. Energi radiasi inframerah berhubungan dengan energi yang dibutuhkan untuk terjadinya vibrasi dari suatu ikatan. Next. Berikut adalah daftar pustaka kami. Kami menggunakan buku, jurnal, banyak sih buku. Next. Ini ada buku juga, dan ya buku. Next. Baik, mungkin sekian dari kami. Bila ada salah kata dan ketidaksempurnaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesimpulan itu ada tangan yang Maha Kuasa. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih untuk Pak Hadi selama mengajar semester ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.